Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan seorang ilmuwan Islam, yakni yang bernama Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani As-Sabti atau biasa disebut dengan Al-Idrisi. Beliau lahir pada tahun 1100 Masehi di Ceuta pada dinasti Almoravid yang sekarang menjadi Spanyol. Dan beliau wafat pada tahun 1165 Masehi pada kekhalifahan Almohad. Beliau wafat pada usia sekitar 64 atau 65 tahun. Beliau adalah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW melalui dinasti Syiah Al-Idrisid. Karya beliau yang paling terkenal adalah Tabula Rogeriana. Beliau adalah seorang pengkarir ilmiah, seorang ahli geografi, seorang ilmuwan, dan kartografer. Al-Idrisi menghabiskan sebagian masa kecilnya dengan melakukan perjalanan dari Afrika Utara dan Al-Andalusia. Al-Idrisi pernah mengunjungi Anatolia ketika beliau masih berumur 16 tahun, dan dia juga pernah menempuh pendidikan di Universitas di Cordoba. Perjalanannya membawanya banyak mengunjungi wilayah-wilayah di Eropa seperti Portugal, Pyrenees, pantai Atlantik, Prancis, Hungaria, dan Jorvik atau sekarang dikenal sebagai York, Skandinavia. Al-Idrisi menghabiskan waktu 15 tahun untuk membuat peta dunia yang akurat. Beliau banyak membuka catatan-catatan geografis dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu, dan beliau juga memadukannya dengan data-data pribadi yang beliau kumpulkan selama bertahun-tahun. Al-Idrisi juga menulis karya-karya penting lainnya, di antaranya yaitu kitab Nuzhat Al-Mustaq fi Ihtiraq Al-Afat. Kitab ini berisi panduan tentang untuk mereka yang ingin mengadakan perjalanan jauh dengan menembus berbagai iklim dunia. Muhammad Al-Idrisi, beliau adalah seorang ahli geografi dan kartografi muslim yang bertugas di kerajaan Raja Roger II yang bertempat di Palermo, Sisilia, Italia. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah Tabula Rogeriana. Tabula Rogeriana adalah salah satu peta pada abad pertengahan yang paling canggih. Tabula Rogeriana digambar oleh Al-Idrisi untuk Raja Roger II dari Sisilia pada tahun 1154 Masehi. Sebuah konsolidasi modern buat dari 70 halaman ganda. Peta dunia Al-Idrisi dari salinan Ali Ibnu Hasan Al-Hufi Al-Qasimi pada tahun 1456 Masehi dari catatan Perpustakaan Nasional Prancis. 10 salinan dari kitab Roger atau Tabula Rogeriana ini ada di seluruh dunia pada saat ini. Selain petanya, Al-Idrisi juga menghasilkan sebuah ringkasan informasi geografis, yakni pada kitab Nuzhat Al-Mustaq, atau dalam bahasa Latin biasa dikenal sebagai Opus Geographicum, yang berarti pengalihan bagi manusia yang ingin bepergian ke tempat jauh. Di antara karya-karya Al-Idrisi yang kurang dikenal adalah kamus kedokteran yang ia susun. Kamus kedokteran ini berisi tentang obat-obatan dan tumbuhan sederhana yang ia susun, serta efek kuratifnya yang digunakan oleh dokter, apotek, dan pedagang pada zamannya. Daftar ini unik karena memuat nama-nama obat dalam 12 bahasa, di antaranya Spanyol, Berber, Latin, Yunani, dan Sanskerta, dan juga 60 istilah Ibrani yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Arab. Al-Idrisi akhirnya berhasil membuat sebuah peta dunia dengan bentuk bulat dengan berat 400 kg dan berdiameter 80 inci. Sebuah bola perak. Bola dunia atau yang kemudian biasa disebut dengan globe itu memiliki 7 benua. Al-Idrisi menyusun sebuah buku panduan yang diberi judul Al-Rujari atau The Book of Roger. Buku ini adalah sebuah penghormatan untuk Raja Roger II dari Sisilia. Buku tersebut menjelaskan secara detail bagian-bagian bumi seperti struktur permukaan daratan dan perairan.
Menurut saya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam mempelajari atau mendalami sebuah sejarah dari seorang tokoh Muslim yang bernama Al-Idrisi, yakni satu adalah keberanian untuk melampaui batas. Tentu saja, kalau kita tidak bisa melawan rasa takut kita untuk melampaui batas, bagaimana kita akan mencatat sebuah sejarah? Jadi, untuk melampaui sebuah batas, maka perlu dibutuhkan sebuah keberanian yang sangat besar. Yang kedua adalah ketekunan dan kesabaran. Dari sejarah tadi disebutkan bahwa Al-Idrisi membutuhkan waktu 15 tahun untuk berhasil membuat sebuah peta dunia atau biasa disebut dengan globe sekarang. Beliau tidak membutuhkan waktu yang sedikit. 15 tahun adalah waktu yang sangat lama. Beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Dan itu adalah sebuah bentuk bahwa ketekunan dan kesabaran adalah kunci kesuksesan. Hikmah yang ketiga adalah kolaborasi dan pemanfaatan pengetahuan terdahulu. Tentu saja Al-Idrisi tidak melakukan sebuah usaha untuk membuat peta dunia globe ini dengan sendirian, tapi dia juga memanfaatkan kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab dari ilmuwan terdahulu yang beliau baca, beliau buka-buka, baru beliau padu-padankan dengan temuan-temuan beliau. Yang keempat adalah kesetiaan pada nilai-nilai ilmiah. Al-Idrisi menunjukkan